wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu bil Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya mau jujur bahwa sebenarnya perjalanan Bali, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya bisa silaturahim di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pada tahun 1995. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya yang lahir dari keluarga besar agama Hindu, saya yang berkasta seorang Brahmana, saya yang berpendidikan dari pendidikan guru agama Hindu. Jadi kalau tadi ada Bapak Kepala Desa, beliau bersaing dengan saya, cuma beliau sarjana dari Islam, saya sarjana dari agama Hindu. Nama saya tadi sudah disampaikan, asli Ida Bagus Erit Budi Winarno. Saya lahir di Tabanan, Bali. Alhamdulillah akhirnya diajak hijrah ke Jawa Timur. Dan alhamdulillah juga gelar seorang Brahmana yaitu Ida Bagus juga Allah memberikan kemurahan kepada saya, wajah saya juga bagus, tidak mengecewakan. Mohon maaf Bapak-bapak tidak boleh iri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kenapa saya memilih Islam? Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya mau jujur bahwa sebenarnya saya ini tidak ada punya keinginan, apalagi cita-cita ingin memeluk agama Islam. Jujur. Karena apa? Segala fasilitas sudah saya dapatkan, segala kenikmatan dunia sudah saya dapatkan di dalam agama Hindu. Saya dahulu menjadi Romo Suringgi, mukafa'ah saya 1 bulan itu 2,5 juta. Kalau takmir masjid kita ini mukafa'ahnya berapa, Ustaz? Mukafa'ahnya surat Ikhlas gratis. Kayak ngene Islam materi maju sekondi. Makanya ketika saya masuk di daerah-daerah rawan, melihat dai-dai kita, takmir kita, jadi celananya tuh sampai ngepir gitu, sarungnya sampai ngepir. Para asmiya tidak memperdulikan, yang diperdulikan apa? Pokoknya masjidnya itu nanti diberi dana, masjidnya nanti megah, ya sudah urusan dai, urusan sendiri, cari-cari sendiri. Itu kalau di Blitar, tidak tahu lah nanti beri tambah nemen. Bapak Ibu, kenapa saya memilih agama Islam? Saya sudah lelah dengan janji-janji yang diberikan kepada saya. Saya sudah lelah dengan ritual-ritual yang harus saya lakukan. Karena ritual di dalam agama Hindu sangatlah berat, aturan-aturan di dalam ajaran agama Hindu sangatlah mengikat. Suatu contoh Bapak Ibu sekalian, ketika ada saudara Hindu mau makan atau mau minum kopi, itu tidak boleh langsung diminum. Jadi dibuang sedikit, atau mau makan, makannya ditaruh di tisu itu, dibuang sedikit. Untuk apa? Dipersembahkan kepada Betara. Ketika saya masuk agama Islam, ditanya Betara siapa itu namanya? Betara Semut.
Karena sampai detik ini tidak pernah saya temukan betara siapa itu. Itu sampai detik ini Bapak Ibu sekalian. Begitu juga ketika saudara Hindu lewat di sektre itu pembakaran mayat, tempat pembakaran mayat atau ngaben, atau juga lewat di kuburan. Biasanya orang yang beragama Hindu itu telaksan sepedanya dulu. Jadi mau lewat itu ditelaksan rutin gitu. Walaupun tidak berpapasan dengan saudara yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya pamit kepada para betara. Makanya kalau ada umat Islam lewat di kuburan atau di tempat yang katanya angker, klaksonnya dibunyikan, itu sebenarnya niru-niru orang yang beragama Hindu. Seharusnya bukan membunyikan klakson, baca doa ta'awud yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada mulanya saya mempelajari ilmu Yoga Samadhi, yang Yoga Samadhi saat ini dipimpin untuk negeri saat ini dipimpin oleh Sai Baba untuk yang ada di India, sedangkan yang ada di Bali dipimpin oleh Adnan Krishna. Setelah saya mempelajari Yoga Samadhi Bapak Ibu sekalian di Pura Mandaragiri Lumajang, ini saya bikin background di belakang ini. Inilah Pura Mandaragiri yang ada di Lumajang, pura tertua dan pura yang dijadikan kiblat oleh orang yang beragama Hindu. Mereka tidak akan ibadahnya sempurna sebelum datang ke Pura Mandaragiri Lumajang. Setelah saya pelajari, saya amalkan di tempat-tempat ibadah kami, dan alhasil banyak kaum muslimin, juga banyak orang-orang yang beragama Hindu yang mempelajari Yoga Samadhi itu. Akhirnya disitulah Bapak Ibu sekalian, dengan jujur saya katakan, banyak saudara kaum muslimin saya pengaruhi, banyak saudara kaum muslimin yang saya ajak masuk ke dalam agama saya dahulu. Gerakan kami dicium dai-dai dari umat Islam, seakan dai-dai dari umat Islam tidak akan memberikan kesempatan kepada kami. Akhirnya saya sebagai pimpinan, saya sowan kepada Romo Pinandita. Beliau menyarankan saya untuk menyempurnakan Yoga Samadhi dengan mempergunakan mantra-mantra yang bagam. Beliau mengatakan siapapun yang mengamalkan Yoga Samadhi dengan mempergunakan mantra-mantra yang bagam, dia akan mendapatkan kekuatan supernatural dari Trimurti, 3 manifestasi Ida Sang Yang Widiwasa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Dengan catatan harus berpuasa selama 7 hari 7 malam. Saya terima Bapak Ibu, Ayah Bunda yang saya hormati, persyaratan dari Pinandita saya. Saya pulang sampai di rumah, saya minta doa restu dari ayah ibu saya. Setelah saya diberi restu, pada hari berikutnya saya lakukan persemadian itu. Di hari yang pertama, terus saya baca mantra-mantra yang bahkan. Hari yang pertama, kedua, hari yang ketiga terus saya baca mantra-mantra yang bahkan. Di saat hari yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya diuji Tuhan. Pada malam hari itu saya diuji Tuhan, datanglah ribuan nyamuk, yang nyamuk itu seakan-akan mau menggigit, mau menghisap darah saya. Saya bacakan mantra-mantra yang bagam, nyamuk itu hilang. Hari yang keempat, hari yang kelima, terus saya baca mantra-mantra yang bagam, Bapak Ibu sekalian. Di malam hari yang kelima saya juga diuji Tuhan. Kenapa saya katakan saya diuji Tuhan? Karena pada malam hari itu saya benar-benar mencari Tuhan saya. Pada malam hari itu benar-benar saya ingin menemui dewa-dewa saya. Di malam hari yang kelima saya diuji Tuhan, datanglah bau busuk yang timbul dari tubuh saya. Saya bacakan mantra-mantra yang bagam, bau busuk itu hilang.
yakin, mantap di dalam hati saya bahwa kekuatan yang bisa mencapai supernatural Trimurti adalah mantra Trayambakam. Semakin semangat saya, semakin berkobar-kobar di dalam hati saya. Hari yang kelima, hari yang keenam, terus saya baca mantra Trayambakam hari yang ketujuh. Mungkin Bapak Ibu sekalian akan bertanya-tanya kepada saya, yang menjadi kesaksian Anda itu mimpi atau kenyataan? Karena banyak orang memberikan kesaksian, begitu hebohnya kesaksiannya, ternyata cuma mimpi. Perlu Bapak Ibu ketahui, bagi orang yang berkasta Brahmana, bagi orang yang berasal dari agama Hindu, dia berkasta Brahmana dan dia sebagai tokoh di dalam agama Hindu, apabila dia bersemadi, apabila dia tertidur, maka hukumnya batal. Apabila dia keluar dari tempat persemadian, hukumnya batal. Apabila ada lampu menyala di tempat persemadian, itu juga batal. Di hari yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, dari pagi saya baca mantra Trayambakam, pagi, siang, malam, jam 11 malam itu saya merasakan berdebar-debar di dalam hati saya. Saya membayangkan bagaimana wujud Tuhan saya. Saya membayangkan bagaimana bisa sungkem kepada dewa-dewa saya. Jam 11 lewat, jam 12 lewat, jam 1 lewat, jam 2 lewat. Setelah jam 2 lewat itu, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menjelang pagi. Perasaan yang dulunya bergetar di dalam hati saya berganti, Bapak Ibu sekalian, bukan bergetar lagi, tapi guncang yang sangat luar biasa. Kenapa? Waktu sudah menjelang pagi, Tuhan dan kekuatan Trimurti, kekuatan supernatural dari Ida Sang Hyang Widiwasa kok belum sampai ke dalam diri saya. Dan disitulah Bapak Ibu sekalian, di malam hari yang terakhir, hari yang ketujuh, pada malam hari itu saya diuji Tuhan dengan suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saya demi Allah, Bapak Ibu sekalian, masih sadar bahwa besok itu bukanlah hari raya Idul Fitri, besok itu bukanlah hari raya Idul Adha. Suara takbir saya dengar semakin lama semakin keras, Bapak Ibu sekalian. Suara takbir saya dengar semakin lama semakin jelas. Karena berangkat ingin memusuhi Islam, karena berangkat ingin menghancurkan agama Islam, maka suara takbir saya lawan dengan mantra Trayambakam. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Suara takbir saya lawan dengan mantra Trayambakam bukan hilang, Bapak Ibu sekalian. Suara takbir semakin lama semakin kuat, suara takbir semakin lama semakin jelas. Apakah saya sudah tunduk dengan suara takbir itu? Apakah saya sudah bisa menerima din agama Islam sebagai agama saya? Belum, Bapak Ibu sekalian. Kesombongan masih ada di dalam hati saya. Pagi hari dengan perasaan kecewa, saya batalkan ritual itu. Siang hari saya sudah mampu untuk makan, Bapak Ibu sekalian, walaupun hanya beberapa sendok. Sore hari saya ke rumah bibi saya. Kebetulan bibi saya sudah masuk Islam karena dinikahi saudara muslim. Saya di rumah beliau, saya menemukan di ruang tamu itu, saya menemukan buku pasolatan. Saya buka buku pasolatan itu. Saya di lembar pertama menemukan tulisan kabirahu walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Saya tidak membaca tulisan Arabnya, tapi saya membaca artinya. Bahwa artinya maha besar Allah, maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Saya baca artinya, gemetar di dalam hati saya, sampai keluarlah keringat dingin saya. Saya terheran-heran, Bapak Ibu sekalian, kenapa bacaan yang seperti ini
saya baca timbul kekuatan yang sangat luar biasa, dan Islam saat itu saya rasakan benar-benar luar biasa. Saya rasakan di dalam hati saya bahwa Islam sangatlah sejuk, Islam begitu nikmat dan damai dan bahagia. Dan akhirnya disitulah Bapak Ibu sekalian, saya bisa menyimpulkan apakah suara takbir tadi malam itu pertanda saya harus masuk agama Islam. Niat kuat ingin memeluk agama Islam Bapak Ibu sekalian, saya akhirnya berpamitan bibi saya, tapi tidak pulang. Saya ke rumah salah seorang ustadz. Akhirnya saya sampaikan kepada beliau bagaimana supaya saya ini bisa memeluk agama Islam. Dan akhirnya disitulah Bapak Ibu sekalian, saya disyahadatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau berpesan kepada saya, antum sekarang sudah muslim, syaratnya orang muslim harus sholat, dan antum harus mengamalkannya. Ini ada buku pasolatan, kamu pelajari, dan kamu harus menjalankan sholat 5 waktu. Saya bawa Bapak Ibu sekalian buku pasolatan itu, sampai di rumah pada malam hari itu saya hafalkan gerakannya. Pagi hari saya lakukan sholat subuh yang perdana, tapi tidak sama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya ruku, baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya sujud, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hidayah benar-benar diberikan kepada saya. Walaupun saya cuma membaca basmalah, sholat saya istiqomah. Saya sholat dengan sembunyi-sembunyi Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya sesuatu yang sudah saya bayangkan, sesuatu yang sudah saya khawatirkan, akhirnya kejadian juga. Jadi pada saat itu kejadiannya, saya sedang sholat asar. Saya biasanya itu saya sholat di dalam, pintu itu saya tutup, terus saya kunci dari dalam. Namun pada saat itu saya lupa untuk menutupnya Bapak Ibu sekalian. Saya sedang sholat, lewatlah ayah saya. Saya masih teringat dengan jelas Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam sholat asar saya itu, saya tidak merasakan khusyuk lagi. Saya membayangkan apa yang terjadi kalau sampai tahu bahwa saya ini sudah memeluk agama Islam. Benar Bapak Ibu sekalian, seusai sholat ayah saya langsung bertanya, kamu sekarang sudah beragama Islam ya? Karena sudah ketahuan, saya jawab dengan jujur, iya ayah, saya sudah memeluk agama Islam. Dengan keterangan itulah Bapak Ibu sekalian, betapa marahnya beliau kepada saya. Mau kamu bawa kemana harga dirimu? Mau kamu bawa kemana martabat keluargamu kalau kamu memeluk agama Islam? Dengan harapan saya bisa murtad lagi dari agama Islam, ayah sampaikan kepada paman, paman sampaikan kepada pimpinan. Esok harinya saya diberi undangan paksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Saya disidang di hadapan mereka, dicaci maki, dihujat. Saya selalu berusaha untuk menahan diri saya Bapak Ibu sekalian. Dan pada saat itu datanglah paman saya dari arah pintu. Tentu saya sebagai keponakan berharap bahwa paman datang untuk menolong saya. Namun ternyata Bapak Ibu sekalian, paman datang bukan untuk menolong saya. Justru paman datang untuk melampiaskan marahnya kepada saya karena saya tetap memilih Islam sebagai agama saya. Beliau datang langsung meludahi wajah saya. Perasaan malu Bapak Ibu sekalian, tatkala kita ini dicaci maki, tatkala kita ini disudutkan, masih diberi ludah dari paman saya. Seusai saya disidang, saya pulang. Sampai di rumah dimarahi ayah ibu saya, dimarahi 5 saudara saya. Saya selalu berusaha menghindar dari mereka. Dan disitulah Bapak Ibu sekalian, peranan dari paman saya yang paling besar. Beliau mengancam saya, kalau kamu tetap beragama Islam,
Kalau kamu tetap mempermalukan keluargamu, maka kamu nanti akan kubunuh. Saya merasakan bahwa ucapan paman saya itu hanyalah gertakan, Bapak Ibu sekalian. Saya pun juga tidak ada buruk sangka kepada paman saya. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, ucapan paman saya itu benar-benar dibuktikan. Jadi kejadiannya pada saat itu saya di rumah sendirian. Karena tidak ada persiapan, juga tidak ada perasaan jelek kepada paman saya. Saya pernah, Bapak Ibu sekalian, demi memeluk agama Islam ini, saya disergap dari belakang. Saya sudah pernah, Bapak Ibu sekalian, demi memeluk agama Islam, tangan saya diikat. Demi memeluk agama Islam, Bapak Ibu sekalian, saya sudah pernah leher saya mau digorok. Saat pisau sudah menempel di leher saya, Bapak Ibu sekalian, saya dalam keadaan benar-benar sudah kritis. Tidak ada sesuatu yang bisa saya lakukan, Bapak Ibu sekalian, kecuali hanya memohon kepada Allah. Ya Allah, sekiranya Islam ini adalah jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ya Allah, sekiranya Islam ini adalah jalan untuk menerima tobatku. Ya Allah, sekiranya Islam ini adalah jalan bagaimana aku bisa mendapatkan hidayah-Mu, maka berilah kesempatan kepadaku, ya Allah. Berilah kesempatan kepadaku umur panjang. Hanya itulah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya lakukan. Saya benar-benar dalam keadaan kritis. Saya tidak bisa membayangkan kalau Allah memberikan kemurahan bahwa saya sampai detik ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Doa saya dikabulkan oleh Allah. Ayah saya yang berencana pergi, beliau pulang. Dan sekejam-kejamnya ayah saya tentu tidak akan tega kalau anaknya dijadikan kelinci percobaan. Melihat kejadian seperti itu, ayah saya langsung bertanya,